Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu indikator yang terdapat pada atlas audit, yaitu indikator A240. A240 itu maksudnya adalah kertas kerja yang dilakukan oleh audit untuk mengidentifikasi risiko bawaan terhadap suatu akun atau laporan keuangan yang mungkin akan terjadi salah saji material. Untuk indikator ini, risiko bawaan mengikuti standar audit yang relevan, yaitu standar audit 240 yang artinya tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua ada standar audit 315, yaitu mengidentifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas suatu lingkungan. Pada sisi kiri ini ada terdapat eh, informasi kantor audit publik yang mengaudit suatu laporan keuangan milik perusahaan lain. eh Isinya yaitu nama kantor audit publiknya yaitu KP Samsul Audit dan Dian, terus nama akuntan publiknya atau penanggung jawab atas audit yang dilakukan adalah Agus. Nama kliennya yaitu maksud klien di sini eh, laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP, yaitu PT Febi. Ada alamat klien di Surakarta dan tahun buku mulai pembukaan buku hingga penutupan buku pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Lalu ada indeks atau indikator pada kertas kerja yaitu A240. Eh, Nama dari indikator tersebut adalah inherent risk atau risiko bawaan, lalu standar audit yang diikuti. Di sini terisi SA240 dan SA315. Selanjutnya, di sisi kanan ada informasi terkait administrasi pada kertas kerja yang fungsinya menunjukkan siapa yang membuat, siapa yang mereview, dan kapan dikerjakan, lalu berapa lama pengerjaannya. Lalu di simpulan ini diisi setelah mengisi kolom di bawahnya nanti. Di sini diisi analisis inherent risk telah dilakukan. Jika simpulan ini sudah terisi, maka status KKP berubah menjadi komplit dari yang tadinya itu uncomplete atau tidak komplit. Lalu di bawahnya ini ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian resiko. Faktor-faktor ini nih sudah diisi pada indikator sebelumnya, yaitu pada indikator A230. Lalu kolom-kolom yang kosong ini berarti tidak ada akun-akun yang terdampak. Kalau di sini akun-akun yang terdampak itu ada akun utang pajak, beban pokok pendapatan, penjualan barang dagang, persediaan, kas dan setara kas. Lalu di bawahnya ada financial statement level atau tingkat resiko dari laporan keuangan. Di sini ada levelnya, ada faktornya juga. Eh, di sini biasanya auditor akan memilih penyebab yang menjadi bahan pertimbangan dengan memberikan tanda checklist. Lalu auditor memilih tingkat risiko salah saji materialnya, kemudian memberikan alasannya di sini. Eh, di sini yang di checklist faktor penyebab yang menjadi pertimbangan yaitu terjadinya kecurangan yang teridentifikasi. Lalu yang kedua ada faktor pengendalian internal yang kurang memadai. Yang ketiga ada faktor perubahan lingkungan lingkungan bisnis yang signifikan. Lalu ada faktor adanya override management.
Di sini ada kolom risk of material misstatement atau risiko salah saji material. Di sini dapat dipilih ada H yang berarti high, artinya tingkat risikonya tinggi. Yang kedua ada M atau medium, atau tingkat risikonya rendah. Yang ketiga ada L atau low, yang berarti tingkat risikonya rendah. Lalu di sini ada respon auditor atau alasannya, yaitu melakukan pemahaman pengendalian dan risiko substantif maksimum. Di bawahnya lagi ada akun level, tingkat pada akun pada laporan keuangan. Di sini nama akunnya sudah terisi otomatis jika sudah mengisi laporan keuangan di soal sebelumnya. Terdapat nama akun dari kas dan setara kas, hingga beban lain-lain operasional. Ada juga saldo per 31 Desember 2018 yang sudah terisi otomatis. Di sini ada tabel yang berisikan beberapa faktor risiko bawaan. Yang pertama di sini, transaksi yang sering terjadi. Kalau di sini yang sering terjadi yaitu piutang usaha dan beban pokok pendapatan. Terus yang kedua ada salah saji yang dikoreksi pada periode lalu. Transaksi yang salah saji yang dikoreksi pada periode lalu yaitu pajak yang dibayar di muka. Terus di sini tentang terhadap perubahan lingkungan bisnis tidak ada. Terhadap terdapat kontingensi yang teridentifikasi yaitu hutang pajak. Lalu ada berdampak pada kerugian, akun mendapat perhatian khusus atas akuntansi atau pelaporan. Ada akun yang memiliki kerumitan atau kompleks, ada akun transaksi dengan pihak yang berelasi yang signifikan, ada akun yang diukur menggunakan estimasi, ada akun signifikan yang tidak rutin, ada rentan terhadap fraud risiko atau kecurangan ya. Ini resiko yang kemungkinan terjadi. Tingkatannya di sini H berarti high, tinggi resikonya. Lalu di sini ada yang low, rendah. Di sini juga sama. Lalu di sini ada termasuk risiko signifikan. Ini sudah terisi otomatis. Ada faktor risiko signifikan lainnya, ada keterangan. Ini alasannya kenapa faktor risiko signifikan dan pertimbangan pertimbangan itu terjadi. Diberikan alasannya. Itulah indikator A240 yang saya terangkan tadi. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.